Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haris Syafi'i dari Teknik Industri UMK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis ergonomi desain kursi kerja karyawan pada badai lasem. Selanjutnya, ini biodata saya, identitas pengusul, nama saya, terus dosen wali saya, Pak Sugoro Bekti Sutono SD Magister Teknik. Tema dan judul skripsi, tema saya itu mendesain ulang kursi ergonomi pada batik lasem agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada pekerja. Judulnya yaitu analisis ekonomi desain kursi kerja karyawan batik lasem yang berkaitan dengan K3 dalam industri. Jadi saya di sini memberi judul yang berkaitan dengan prodi jurusan saya yaitu Teknik Industri. Selanjutnya yaitu beberapa penelitian ini, terutama dalam industri batik lasem, terdapat beberapa posisi duduk yang kurang baik. Ini disebabkan karena kursi yang digunakan tidak ergonomi. Terjadinya duduk kurang baik dapat mengakibatkan sakit pada tubuh, antara lain seperti pegal-pegal, nyeri punggung, leher kaku, cepat lelah, dan lain sebagainya. Maka saya selaku peneliti tergugah untuk melakukan desain ulang kursi yang digunakan oleh para peneliti yang ada di lasem. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode QFD atau di kepanjangannya yaitu Quality Function Deployment. Kenapa saya memilih metode QFD? Karena dalam metode QFD ada 4 fase, yaitu yang pertama perencanaan produk, kedua perancangan produk, yang ketiga, perencanaan proses, dan yang terakhir, perencanaan pengendalian proses. Selain itu, dalam pengukuran penelitian ini menggunakan antropometri, yaitu bentuk tubuh, sehingga dalam pengukuran nanti bisa tepat dan efektif sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, diharapkan setelah adanya desain ulang kursi ergonomik yang digunakan dalam batik lasem, bisa membantu mengurangi keluhan sakit yang dialami tubuh saat bekerja. Latar belakang. Kursi merupakan salah satu fasilitas kerja yang sangat penting untuk karyawan yang bekerja duduk, terkhusus untuk pekerja yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Kursi yang digunakan harus ergonomik. Kursi yang tidak ergonomik dapat menciptakan postur kerja yang beresiko dapat berdampak pada tulang belakang. Ini kutipan dari Benjamin Wenibel 2003. Permasalahan kursi kerja yang tidak ergonomik ditemukan di salah satu perusahaan swasta yaitu perusahaan batik lasem. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan batik asli lasem. Perusahaan tersebut memiliki beberapa kegiatan kerja, salah satunya yaitu membatik. Kegiatan yang dilakukan di bagian ini adalah menggambar di kain kosong menggunakan canting, yaitu membatik. Dengan kata lain, ketika menginspeksi dengan menggunakan kursi duduk, lutut karyawan tertekuk lebih antara 30 derajat dengan jangkauan maksimal. Kondisi tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Maka perlu adanya pembenahan dalam kursi tersebut. Kursi yang digunakan harus sesuai dengan antropometri tubuh. Salah satunya tinggi kursi. Ketika duduk, pelvis berotasi ke belakang, meningkatkan tekanan pada bagian lumbar spinal, dan semakin memperbesar perubahan sudut tubuh. Kondisi tersebut jika dibiarkan terus-menerus akan menciptakan keluhan muskuloskeletal pada karyawan dan merugikan bagi karyawan, karena dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan terhadap biaya pengobatan. Oleh karena itu, backrest sangat dibutuhkan dalam desain kursi. Kedua kondisi di atas menunjukkan kursi yang digunakan di batik lasem saat ini perlu untuk didesain ulang atau redesign dan menganalisisnya secara ergonomik agar karyawan bekerja lebih baik dan nyaman, yang pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi musculoskeletal disorder. Itu penyakit yang dialami oleh gangguan duduk tadi ya.
Perumusan masalah, mengetahui potensi pada karyawan yang bekerja di perusahaan tidak menggunakan kursi ergonomi. Yang dimaksud potensi ini potensi bahaya ya. Selanjutnya, menganalisis ukuran kursi dengan antropometri menggunakan metode QFD yang digunakan karyawan dalam bekerja. Tinjauan pustaka, pengertian ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Ergonomi adalah teknologi perancangan kerja yang didasarkan pada ilmu-ilmu biologi manusia, anatomi, fisiologi, dan psikologi. Tujuan ergonomi adalah, ini dikutip dari Tawar K2004, meningkatkan kesejahteraan fisik, meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pengertian antropometri. Antropometri merupakan salah satu cabang ilmu ergonomik yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan untuk merancang fasilitas yang ergonomi. Menurut Widjo Subroto 2000, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu kata anthropos, yang artinya manusia, dan kata metrin, to measure, yang artinya ukuran. Sehingga antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Menurut Nomento dan Prasetyo 2011, bahwa antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik tubuh manusia dalam hal ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan masalah desain. Antropometri secara luas dapat digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan atau desain produk maupun sistem kerja yang akan digunakan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat pada produk yang dirancang serta manusia yang akan menggunakan produk tersebut. Sehingga perancangan suatu produk harus mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan produk tersebut atau yang hasil rancangan tersebut. Contoh-contoh dari aplikasi data antropometri misalnya pakaian, kursi, botol, helm, dan sebagainya. Ini data-data yang diproduksi menggunakan antropometri. Selanjutnya yaitu metode QFD, yaitu suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan. Yang dimaksud pelanggan di sini karyawan, soalnya di sini dalam lingkup perusahaan. Metodologi penelitian yang pertama yaitu mulai start, terus yang kedua pengukuran antropometri, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima analisis, dan selesai. Di sini pengukuran antropometri pada karyawan yang diukur sesuai dengan sesuai dengan bentuk tubuh. Itu ada tahap ini yang dilakukan adalah pengukuran antropometri pada karyawan. Artinya pengukuran yang disesuaikan dengan bentuk tubuh karyawan, sehingga nanti dalam pembuatan kursi ergonomi bisa seperti yang diinginkan. Dalam pengumpulan data, di mana setelah dilakukan pengukuran, data tersebut dikumpulkan sebagai acuan pembuatan kursi ergonomi. Terus pengolahan data, pengolahan di sini menggunakan metode QFD, terus dianalisis setelah produk, mulai dari pengukuran, pengolahan, sekarang dilakukan analisis. Produk jadi dianalisis apakah produk tersebut layak untuk dipakai atau tidak. Jadwal kegiatan. Ini pada kegiatan pertama Januari ini saya ambil minggu 1 dan 2. Ini untuk perizinan dan lain-lain. Perizinan, terus survei tempat, apa saja yang nanti saya teliti. Terus kegiatan 2 ini saya ambil di minggu 1 dan 2 juga. Ini untuk memulai pengukuran antropometri tadi. Kegiatan 3 ini pengolahan data. Terus yang keempat yaitu kegiatan realisasi sebuah produk kursi ergonomi dan analisis produk, kelayakan produk.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.